Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Oke, di video ini aku akan membahas mengenai 10 mitos penyakit jantung. Nah, sebelum menuju ke pembahasan 10 mitos tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit jantung. Nah, penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Nah, bentuk gangguan itu bermacam-macam. Ada gangguan pada pembuluh darah jantung, kemudian irama jantung, terus katup jantung atau gangguan akibat bawaan lahir. Nah, istilah penyakit jantung itu meliputi beragam gangguan pada jantung, antara lain seperti penyakit arteri koroner atau penyakit jantung koroner yang mungkin sering terdengar oleh Anda. Penyakit jantung koroner ini yaitu penyempitan pembuluh darah pada jantung. Nah, ada juga aritmia atau gangguan pada irama jantung. Jadi detak jantungnya itu tidak normal atau berubah-ubah. Yang ketiga adalah penyakit jantung bawaan atau kelainan jantung sejak lahir. Yang keempat itu ada kardiomiopati atau gangguan pada otot jantung. Kemudian yang kelima itu ada infeksi jantung. Nah, infeksi jantung ini diakibatkan bisa oleh bakteri, virus ataupun parasit. Yang keenam adalah penyakit katup jantung. Nah, penyakit katup jantung ini karena gangguan pada salah satu atau keempat katup jantung. Nah, itulah pengertian dan juga jenis-jenis penyakit jantung. Tapi ada 10 nih mitos yang wajib kamu ketahui mengenai penyakit jantung. Penasaran? Ya, simak selengkapnya hanya di channel kitasehat.com. Penyakit jantung tidak hanya menyerang orang tua, tetapi saat ini banyak loh anak muda umur 20 sampai 35 tahun itu yang terkena serangan jantung atau terkena penyakit jantung ringan. Nah, penyakit jantung ini adalah sebenarnya penyakit tidak menular atau penyakit yang diakibatkan karena gaya hidup. Jadi kalau gaya hidupnya jelek, pola makannya jelek, terus kebiasaan buruk dalam pola hidup itu akan mempengaruhi daripada sistem tubuh. Salah satunya adalah jantung. Nah, jika jantung ini terganggu, otomatis akan menimbulkan kelainan atau yang akhirnya itu bisa menjadikan sebuah penyakit. Mitos yang pertama, penyakit jantung itu hanya menyerang orang usia lanjut punya tekanan darah tinggi. Nah, faktanya itu adalah tekanan darah tinggi memang meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Tetapi itu artinya resiko gangguan jantung pun meningkat. Ini akan merusak pembuluh darah yang mengganggu fungsi sirkulasinya, sehingga memaksa jantung bekerja lebih keras. Ini memicu kerusakan lanjutan dan membuat orang yang berusia lanjut ini memiliki atau beresiko mengalami stroke atau serangan jantung. Mitos yang kedua yaitu wanita tidak perlu khawatir karena pria lebih sering terkena penyakit jantung atau serangan jantung. Faktanya pada usia yang lebih muda, angka serangan jantung pada wanita memang di bawah angka kejadian pada pria. Meski demikian, telah ditetapkan bahwa gangguan jantung bukanlah masalah pada pria saja. Apalagi seiring bertambahnya usia dan saat memasuki usia menopause, resiko serangan jantung pada wanita sama besarnya dengan pria. Artinya ini adalah alasan bagi wanita untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Mitos yang ketiga yaitu saya masih merasa muda, saya tidak perlu khawatir dengan serangan jantung. Namun faktanya cara Anda menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran jantung secara keseluruhan pada masa muda itu akan sangat berpengaruh pada kondisi jantung di masa-masa selanjutnya. Tak perlu menunda untuk menjaga kesehatan jantung. Bila Anda kegemukan atau obesitas, merokok, kurang olahraga, dan sering stres, Anda berisiko mengalami gangguan jantung berapapun usia Anda, baik muda, dewasa, maupun tua. Nah, mitos yang keempat, keluarga saya punya riwayat jantung, jadi saya pun akan mengalaminya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa penyakit jantung ini adalah penyakit yang tidak menular. Jadi faktor genetik memang meningkatkan resiko, tetapi bukan berarti Anda ditakdirkan untuk sakit. Karena itulah langkah pencegahan dengan menjalani pola hidup sehat dari diri Anda sendiri menjadi sangat dibutuhkan.
Mitos yang kelima yaitu jika dada sering sakit itu tandanya ada gangguan jantung. Faktanya, ya, memang nyeri dada gejala dari gangguan jantung. Tetapi mereka yang mengalami serangan jantung juga mendapatkan gejala yang berbeda-beda, seperti berkeringat berlebihan, nyeri pada kedua lengan, leher ataupun dagu, bahkan perasaan kepala seperti melayang atau gejala dari sulit tidur. Nah, oleh karena itu, cek segera ke dokter bila Anda mengalami gejala-gejala tersebut untuk mengetahui apa sih penyebab penyakit yang mungkin diderita Anda, ataukah penyakit jantung, ataukah penyakit yang lain. Mitos yang keenam, makanan rendah lemak adalah pilihan yang terbaik untuk mencegah penyakit jantung. Fakta, betul sekali. Pola makan rendah lemak dan kolesterol merupakan langkah cerdas mencegah gangguan jantung. Tetapi Anda juga harus mengkonsumsi buah-buahan, sayur, dan protein yang baik untuk mendapatkan vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh, dan juga untuk kesehatan jantung kamu. Jika sudah baik, tetapi menjadi proaktif akan bermanfaat lebih besar bagi kesehatan tubuh kamu, terutama jantung kamu. Mitos yang ketujuh adalah stres buruk berdampak pada jantung Anda. Nah, faktanya berdasarkan studi, tipe kepribadian tertentu yang mudah tegang, selalu tergesa-gesa, dan sulit relaks memang cenderung lebih beresiko mengalami gangguan jantung. Tapi banyak pekerjaan dan stres tak selalu berakibat buruk pada jantung. Bila dikelola dan dinikmati dengan baik, hal tersebut membantu perkembangan mental dan emosional Anda. Cara Anda bereaksilah yang membuat jantung Anda tertekan, depresi, terisolasi, kurang bersosialisasi, biasanya yang akan berakibat negatif pada kondisi jantung Anda. Mitos yang kedelapan yaitu orang kurus tak beresiko mengalami penyakit jantung. Tetapi faktanya bahkan orang dengan berat badan normal ataupun kurus memiliki resiko tersembunyi mengalami tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, dan risiko masalah lain yang biasanya dialami oleh orang kegemukan. Karena itu pengecekan rutin diperlukan dan pola hidup sehat harus tetap dijalankan. Mitos yang kesembilan yaitu saya sudah minum obat penurun kolesterol, jadi aman makan apa saja. Nah, faktanya kolesterol dalam darah berasal dari dua sumber. Yang pertama itu dari hati atau liver, dan yang kedua yaitu dari makanan yang Anda santap. Nah, jenis obat statin mengurangi kadar kolesterol yang dibuat oleh hati. Ini membuat kadar kolesterol yang menumpuk di pembuluh darah berkurang. Bila Anda tetap mengkonsumsi makanan tinggi kolesterol dan lemak jenuh, jadi obat tidak ada lagi efektif mencegah kenaikan kadar kolesterol Anda. Tetap minum obat dan juga batasi asupan makanan tinggi lemak. Mitos yang ke-10, angioplasti, pemasangan stent atau tindakan bypass akan membesarkan jantung Anda. Faktanya bedah macam ini memang sangat bermanfaat mengurangi nyeri pada dada dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Tetapi langkah ini tidak serta-merta menyembuhkan masalah utama yaitu penyumbatan pembuluh darah. Tanpa mengoreksi sumber masalah yang berkaitan dengan hal tersebut seperti jalani diet seimbang, latihan teratur, dan tetap menjaga tekanan darah, pembuluh darah akan tersumbat kembali oleh plak yang memungkinkan masalah jantung dan resiko stroke bisa berulang kembali. Mungkin sampai sini dulu pembahasan mengenai 10 mitos penyakit jantung. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.